Halo semua, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Suatu momen yang sangat istimewa karena kita diperkenankan oleh Tuhan untuk berkumpul bersama-sama tempat ini dan kita boleh beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Karena itu, karena kita percaya bahwa ibadah kita hari ini boleh berlangsung atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang menciptakan seluruh dunia ini beserta segala isinya. Good morning, everyone. Welcome to our chapel today. Let's take this time seriously and enjoy God's presence together. Psalm 95, verse 1 and 2 says, "Come, let us sing for joy to the Lord. Let us shout aloud to the rock of our salvation. Let us come before him with thanksgiving and extol him with music and song." So, let's lift up our voices and worship to the Lord with all our hearts. From the mighty to the small, the glory in them all is God's and God's alone. God and God alone reveals the truth of all we call unknown. Oh, the best and of man can change the master plan. It's God's and God's alone. God's and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives service Yeshua's praise for God and God alone. God and God alone will be the joy of our eternal home. He will be our one desire, our hearts will never tire of God and God alone. God and God alone is great to take the universe's throne. Let everything that lives in service Yeshua's praise for God and God alone. Let's we sing God and God alone. God and God alone is fit to take the universe's throne. Let everything that lives in service Yeshua's praise for God and God alone. For God and God, for God.
we will prepare to give our offering. Remember, giving is also part of our worship. It's not about the amount, but about our heart before God. 2 Corinthians chapter 9, verse 7 says, each one must give as he has decided in his heart, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. As we prepare, let us sing, yet not I, but through Christ in me. Let's pray together. Dear Lord, we thank you for every blessing in our lives. Today we bring back a portion of what you have given us, not out of obligation but with grateful hearts. We pray that you use this offering for the expansion of your kingdom and for the blessing of many lives. Bless every hand that has given today. In Jesus' name we pray. Amen. Sebelum kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan.
bled and died for me. I see his wounds, his hand, his feet, my Savior on that cursed tree. His body bound, his body bound and drenched in tears. They laid him down in Joseph's tomb, the entrance sealed by heavy stone. Messiah's king, and all alone. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. The dawn at break of dawn, the Son of Heaven rose again. Oh, tremble dead, where is your sting? The angels roar for Christ the King. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Praise the name of the Lord our God. Oh, praise his name forevermore. For endless days we will sing your praise. Oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord. Oh Lord, oh Lord our God. Oh Lord, oh Lord, oh Lord, oh Lord our God. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Ya, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan ketika hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk bersama-sama beribadah. Kami boleh menikmati persekutuan kami satu dengan lainnya dan terutama sekali Tuhan boleh berada bersama-sama dengan kami. Kami merenungkan sebagian firman Tuhan, karena Tuhan bukalah hati kami, bukalah telinga kami, sehingga ketika firman Tuhan diberitakan, kami boleh mengertinya dan kami boleh diberi kekuatan untuk boleh melaksanakan perintah-perintah Tuhan. Dan biarlah semua itu kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami panjatkan doa ini. Amin. Tema kita hari ini adalah rebellion, the heart's orientation, rebellion. Jadi kecenderungan manusia, heart's orientation, adalah memberontak atau melawan Tuhan. Mari kita akan melihat apa sih yang dimaksud dengan memberontak itu. Ya, definisinya. Rebellion itu dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia terjemahkan pemberontakan. Nah, pemberontakan itu apa saja yang dimaksud oleh pemberontakan itu? Ya.
Lihat ya, secara umum pemberontakan adalah tindakan menentang atau melawan otoritas yang sah. Siapakah otoritas yang sah itu? Ya, pemerintah, pemimpin, atau sistem yang berlaku. Jadi ada suatu sistem yang sudah diakui bersama-sama dan harus kita lakukan bersama-sama. Nah, kalau melawan itu maka berarti adalah memberontak. Nah, dari segi politik ya kita akan melihat. Ya, ini suatu pemberontakan yang sangat terkenal waktu revolusi Perancis. Nah, revolusi ini dimulai dari tahun 1789, 1789 atau kira-kira akhir abad 18 yang berlangsung hampir 10 tahun, satu dekade itu. Nah, revolusi ini secara dramatis mengubah struktur politik, sosial dan ekonomi Perancis serta mempengaruhi sejarah dunia secara luas. Ini luar biasa. Revolusi di satu negara ternyata dampaknya sampai ke seluruh dunia. Revolusi ini sebetulnya didorong oleh ketidakpuasan terhadap monarki absolut atau pemerintahan kerajaan yang absolut, tidak bisa diganggu gugat. Jadi terjadilah ketidakadilan sosial dan ekonomi, lalu ada ketidakpuasan terhadap ketidakadilan dari para aristokrasi itu. Para revolusioner mengambil alih Bastille, sebuah penjara di Paris, pada 14 Juli 1789. Ini sungguh-sungguh suatu peristiwa yang sangat penting yang menandai dimulainya revolusi Perancis. Revolusi yang berlangsung tidak sehari dua hari ya, saya kira 10 tahun itu luar biasa sekali. Akhirnya revolusi ini menyebabkan jatuhnya monarki atau kerajaan, penghapusan sistem feodal yang ada di Perancis pada waktu itu, dan terbentuknya Republik Pertama Perancis. Ternyata revolusi yang terjadi saat itu membawa pengaruh besar dalam sejarah dunia. Revolusi ini mempengaruhi banyak gerakan revolusi dan perubahan politik selanjutnya di seluruh dunia. Nah, itu kalau kita tinjau dari segi politik. Tapi kalau dari segi sistem yang berlaku, bagaimana dengan kita? Kita konteks sekolah, ada sistem atau peraturan diberlakukan oleh sekolah UPH College, masuk jam sekian. Jadi kalau lebih daripada itu, 1 detik pun sudah dianggap terlambat. Nah, bagi mereka yang sering-sering terlambat, menganggap ini enggak benar sistem seperti ini, maka mereka adakan pemberontakan. Mungkin mereka terus-menerus terlambat. Jadi mereka melawan sistem yang sudah berlaku. Atau tidak berakhlak, padahal sudah jelas diberitahu setiap kali ada ibadah perlu berakhlak. Bahkan di dalam pelajaran Christian Studies harus membawa Alkitab. Tapi ada saja yang tidak membawa Alkitab itu. Atau sudah diberitahu ketika kelas berlangsung, HP semua harus disimpan. Tapi ada saja yang menaruh HP-nya di atas meja. Nah, itu menunjukkan suatu rebellion, sikap yang menentang atau menolak atau melawan peraturan yang ada. Maka sebaiknya kita ya tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Nah, kita akan sedang melihat rebellion di dalam bidang agama. Nah, ini ada contoh yang bagus sekali. Rebellion. Bangsa Israel membuat patung berhala. Padahal jelas Allah sudah berfirman, hanya menyembah Allah saja. Tapi apa yang dilakukan bangsa Israel? Ketika mereka sudah keluar dari Mesir, di padang gurun, mereka membuat tenda, kemah di sana. Lalu Musa dipanggil Tuhan untuk naik ke atas gunung
untuk menerima 10 perintah Tuhan. Ditunggu lama sekali, Musa enggak turun-turun. Lalu mulailah pemikiran bangsa Israel, Musa kelihatannya udah mati ya. Lalu mereka bertanya kepada Harun yang menggantikan posisi Musa, Harun, apa yang harus kami lakukan? Musa naik ke atas gunung, 40 hari belum turun-turun juga. Mungkin dia sudah dipanggil Tuhan, tidak lagi kembali bersama dengan kita. Padahal kita mau ibadah, itu alasan mereka, mau ibadah. Harun yang kurang tegas pemimpinannya seperti Musa, memperbolehkan mereka membuat patung lembu emas. Patung dibuat, nah mereka lalu menyembah. Nah, kelihatan sekali ya, sikap rebellion mereka, pemberontakan mereka terhadap peraturan atau hukum Tuhan yang sudah diberikan. Hanya boleh menyembah Allah saja, tapi mereka membuat patung berhala dan menyembah. Tuh, di sini digambarkan ya, bahwa mereka bersukacita, beria-ria, menari-nari, mengelilingi patung yang mereka sembah itu. Sungguh menyedihkan saat itu. Maka ketika Musa selesai menerima hukum dari Tuhan, Musa turun lagi kembali ke bawah dan Musa marah sekali. Karena mereka menyembah patung berhala. Musa naik ke atas gunung untuk bertemu dengan Allah yang Maha Kudus. Bangsa Israel melakukan perbuatan yang maha keji, yaitu menyembah patung berhala. Musa dengan marahnya menghancurkan patung itu, ditumbuk halus, bangsa Israel yang melakukan penyembahan berhala disuruh minum dari patung yang sudah menjadi debu itu. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan, betapa manusia banyak melakukan rebellion, pemberontakan, melawan kepada Tuhan. Nah, kita akan melihat beberapa contoh di Alkitab, mereka-mereka yang melakukan rebellion dalam konteks agama. Dalam konteks agama, rebellion biasanya merujuk pada tindakan melawan kehendak Tuhan. Yang utama, melawan kehendak Tuhan. Atau menolak otoritas ilahi. Mereka Tuhan kan enggak ada. Mereka menolak apa yang Tuhan perintahkan. Nah, konsep ini, melawan kehendak Tuhan, maupun menolak otoritas ilahi, muncul dalam berbagai tradisi keagamaan. Agama-agama dunia kita boleh melihat bahwa mereka banyak melakukan hal-hal yang seperti ini. Melawan Tuhan, menolak otoritas ilahi. Nah, penolakan ini sering dikaitkan dengan dosa. Dosa yang sering dilakukan oleh manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa, melawan Tuhan. Atau bersikap sombong terhadap Tuhan. Nah, itulah rebellion dalam konteks agama. Nah, kita melihat dua contoh yang Alkitab tulis, yaitu tentang Adam dan Hawa dan Yunus. Saya akan bacakan dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan 10 yang diberi judul perikop ini, manusia jatuh ke dalam dosa dan akibatnya. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini bukan? Saud perempuan itu kepada ular. Buah dari pohon-pohon di taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman. Janganlah kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Sebaliknya, Allah akan mengetahui pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati oleh karena memberikan pengertian. Lalu ia memetik buahnya
dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersamanya, dan suaminya pun memakannya. Lalu terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ketika mereka mendengar suara Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman pada waktu hari sejuk, manusia itu dan istrinya menyembunyikan diri di hadapan Tuhan Allah di antara pepohonan di taman. Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar suaramu di taman, aku menjadi takut karena aku telanjang, maka aku sembunyi." Anak-anakku yang terkasih, kita melihat satu contoh yang sangat menyedihkan. Adam dan Hawa yang tinggal di Taman Eden, mereka tidak kekurangan suatu apapun juga. Mereka boleh makan sepuasnya, tidak perlu bekerja. Dan Taman Eden, taman yang sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi mereka memberontak terhadap Allah. Nah, kita lihat kronologinya ketika mereka memberontak. Asal mulanya, yang pertama, mereka mempermasalahkan peraturan. Nah, iblis atau si pemberontak itu dalam rupa ular menyerang Allah melalui ciptaannya. Iblis itu disebut pemberontak, kenapa? Iblis berasal dari malaikat yang melawan atau memberontak Tuhan. Maka Tuhan hukum mereka menjadi iblis. Jadi jelas Allah tidak menciptakan iblis. Kalau itu yang terjadi berarti apa? Allah menciptakan kejahatan. Padahal Allah adalah Maha Kudus, Maha Suci. Tidak ada sedikit pun noda atau dosa pada Allah. Maka Allah tidak mungkin menciptakan iblis. Allah menciptakan malaikat yang kudus itu sebagai alatnya, sebagai God's messenger, tetapi malaikat sendiri yang melawan Tuhan, memberontak Allah, dan Allah tahu, maka mereka langsung dihukum oleh Tuhan menjadi iblis. Jadi mereka sering tadinya tinggal di surga bersama-sama dengan Allah, Allah usir mereka, buang mereka ke bumi ini. Dan di bumi ada manusia ciptaan Tuhan. Maka si pemberontak ini atau iblis ini menunjukkan kemarahannya menyerang Allah melalui ciptaannya, yaitu manusia yang ada di bumi, nenek moyang kita. Iblis memulai mempengaruhi jalan pikiran daripada manusia ini. Iblis nggak berani melawan Allah dan pasti kalah, maka dia menyatakan kemarahannya dengan menyerang ciptaan Allah, yaitu manusia. Iblis berkata, tentulah Allah berfirman. Nah, coba perhatikan kata-katanya. Tentulah, berarti iblis membuat peraturan sendiri. Tentulah Allah berfirman, dan kita sudah tahu ketika iblis ingin memelintir firman Tuhan, menyatakan firman itu tidak benar, maka dia menyatakan ketidakbenaran itu. Ini ciri-ciri dilakukan oleh iblis, mempermasalahkan peraturan. Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan? Jelas ini suatu bentuk pemelintiran firman Tuhan. Karena Tuhan tidak berkata demikian. Jangan kamu makan buah dari semua pohon. Bukan. Apa yang dikatakan oleh Allah? Kamu boleh makan semua pohon di taman ini kecuali yang satu. Tapi oleh iblis dibalik, dipelintir, jangan kamu makan buah dari semua pohon. Jelas suatu bentuk pemberontakan yang luar biasa. Sayangnya manusia mendengarkan perkataan iblis ini. Provokasi iblis sungguh luar biasa. Karena dia mengiming-imingi suatu hal yang indah. Suatu hal yang manusia mudah sekali terpengaruh. Kita lihat ya, jadi yang poin kedua, manusia menuruti kemauannya sendiri.
Kita lihat ayat 6. Setelah perempuan ini atau Hawa dibujuk oleh iblis, maka perempuan ini melihat. Ya, saya garis bawahi kata melihat, bold ya di situ. Bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Kita lihat, perempuan itu pertama melihat dulu. Melihat sesuatu apa yang dikatakan oleh iblis tadi. Enggak apa-apa kamu makan, kamu enggak akan mati. Maka perempuan mulai tertarik oleh provokasi iblis ini. Maka perempuan itu melihat buah itu, melihat. Dan dia melihat apa? Dikatakan buah pohon itu baik untuk dimakan. Nafsunya sudah mulai timbul, terprovokasi oleh iblis itu. Melihat karena pengaruh dari iblis. Tindakan yang berikutnya adalah menarik untuk dipandang. Semakin dia melihat buah ini kelihatan semakin lama kok semakin menarik ya. Lalu, tindakan action yang berikutnya adalah memakannya. Dia memetik buah itu dan memakannya. Jadi kelihatan sekali pertambahannya ya. Pertama hanya mendengar perkataan dari iblis, lalu terpengaruh, dia melihat buah tadi yang dipermasalahkan itu. Kedua dia memetik buah itu dan memakannya. Iblis berusaha membujuk mereka untuk memberontak dan iblis berhasil. Manusia menginginkan apa yang dilarang. Inilah manusia. Semakin dilarang, mereka semakin ingin tahu. Jadi kita harus hati-hati ya, ketika ada satu hal yang kita tahu itu tidak benar, maka ada dorongan dalam hati kita yang ingin segera menikmati yang dilarang itu. Hati-hati sekali. Karena manusia cenderung menginginkan apa yang dilarang oleh Tuhan. Berikutnya kita lihat lalu dampaknya apa? Konsekuensi pemberontakan itu. Allah menemui para pemberontak itu. Tapi istimewa ayat 8 dan 9, Allah menemui mereka, menemui para pemberontak ini, Allah datang kepada mereka. Lalu apa kata manusia itu? Ketika mereka mendengar suara Tuhan yang berjalan dalam taman itu, mereka jadi takut. Mereka menyadari, mereka telah memberontak Tuhan, mereka menyadari, mereka sudah melawan perintah Tuhan, mereka menyadari, mereka menolak otoritas ilahi. Maka ketika mereka mendengar Tuhan berjalan-jalan menemui mereka, dan biasanya mereka bercengkrama, terjemahan yang lama, dengan Tuhan setiap hari, setiap saat. Mereka enak sekali, enjoy kebersamaan dengan Tuhan. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, dan mereka mendengar Tuhan datang menemui mereka, mereka menyembunyikan diri. Karena takut. Mereka sadar, mereka menolak otoritas ilahi. Nah sekarang Allah datang menemui mereka. Lalu Tuhan memanggil mereka dan berkata, di manakah engkau? Apakah Allah tidak tahu kalau Adam dan Hawa bersembunyi di balik pepohonan itu? Allah pasti tahu. Karena dia Allah yang maha tahu. Kenapa masih memanggil? Karena Allah ingin manusia menjawab panggilan Allah. Tapi kembali manusia takut menemui Allah. Sehingga mereka sembunyi dan Allah panggil mereka. Di manakah engkau? Lalu jawab manusia itu atau mereka Adam dan Hawa. Kami takut Tuhan. Kami telanjang. Nah jadi mereka mengakui kesalahan mereka, keberdosaan mereka.
Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kalian merasa, mengakui sudah berdosa, melakukan tindakan dosa, cepat-cepat datang pada Tuhan. Jangan sampai Tuhan datang dulu pada kalian, baru kalian meresponi. Tidak, sebenarnya kalian yang begitu berbuat dosa, datang pada Tuhan, mohon ampun pada Tuhan. Tuhan Maha Kasih. Dia bersedia mengampuni segala dosa kita. Apapun dosa yang kalian lakukan, Tuhan tahu. Karena itu ketika kalian berbuat dosa, action, tidak dalam pikiran saja, apalagi setelah action, cepat-cepat datang pada Tuhan. Roh Kudus yang ada di dirimu menyadarkan kamu bahwa kamu sudah berbuat dosa. Maka sudah saatnya kamu datang pada Tuhan, mohon ampun pada Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan yang mau mengampuni segala dosa kita, seperti dikatakan oleh firman Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9, saya bacakan untuk kita semua. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Ia, Allah, huruf besar di sini, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Allah setia dan adil. Ketika kita datang pada Allah minta ampun, Allah mau kok menerima kita. Bahkan ayat ini sangat luar biasa, menyucikan kita dari segala kejahatan. Artinya Tuhan akan hapuskan seluruh dosa kita. Seluruh kejahatan, wah kejahatan itu luas sekali. Mungkin kejahatan dari masalah harta, mungkin dari masalah nafsu duniawi, atau kejahatan apapun juga. Tuhan mau mengampuni kita sepanjang kita datang pada Tuhan, kita minta ampun pada Tuhan, Tuhan mau mengampuni dosa-dosa kita. Pergunakanlah hal yang istimewa ini, kebaikan hati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Contoh yang kedua, kita melihat apa yang dilakukan oleh Yunus. Yunus, Alkitab mencatat, Yunus pasal 1 ayat 1 dan 3, saya bacakan bersama-sama. Yunus melarikan diri dari panggilan Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Pergilah segera ke Niniwe, kota yang besar itu, serukanlah peringatan terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapati sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Sungguh luar biasa, seorang nabi diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe. Tapi justru Yunus melawan perintah Tuhan, melawan kehendak Tuhan. Dia tidak mau ke Niniwe, dia malah ke Tarsis. Berapa jauhnya Tarsis itu dari tempat Yunus? Ya. Ayat 3 ya, yang kita akan jadikan bahan renungan. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Bersiap artinya apa? Dia hanya sekedar biaya, dia pasti sediakan biaya untuk itu. Segala sesuatunya, mungkin pakaiannya, mungkin apalagi buku-bukunya mungkin. Intinya dia ingin lari dari Tuhan, jauh dari hadapan Tuhan. Itu Alkitab yang mencatat. Yunus melarikan diri dari hadapan Tuhan. Dengan persiapan, berarti dengan sungguh-sungguh, dengan niat. Ya dia akan melarikan diri dari hadapan Tuhan. Nah kita lihat, di manakah Tarsis itu? Jadi Yunus berangkat dari kota Yopa, harusnya ke arah timur ke Niniwe, kira-kira jaraknya 550 miles. Tetapi dia melarikan diri berlawanan.
Harusnya dia disuruh ke timur, Yunus larinya ke barat, ke Tarsis. Yang jaraknya kira-kira 5 kali jauhnya. Kita bisa melihat ya, kalau jarak jauh dengan kapal pasti butuh persiapan yang banyak. Tapi itulah yang dilakukan oleh Yunus. Lari meninggalkan Tuhan. Apa yang terjadi pada Yunus? Kita semua sering mendengar cerita Yunus ini ya. Ketika dalam pelayaran itu, kapal yang mereka tumpangi ditimpa oleh badai yang luar biasa. Sehingga semua awak kapal sangat ketakutan, mereka mulai membuang benda-benda atau barang dalam kapal untuk meringan kapal itu, bahwa mereka bisa melewati badai yang luar biasa itu. Tidak berhasil. Tetap saja ada badai yang mengombang-ambingkan kapal itu. Di manakah Yunus? Dia tidur. Di bagian kapal yang paling dalam, dia tidur dengan nyenyaknya. Lalu, mungkin kapten kapalnya membangunkan. Kok kamu enak-enakan sih tidur? Tidak tahukah suasana begitu gawat, emergency? Yuk bangun, kita bersama-sama. Doa kepada Allahmu. Lalu kapten kapal juga ngomong anak buahnya, doa pada Allahmu, pada dewa-dewamu, supaya kita boleh lepas dari badai yang luar biasa ini. Tetap badai terjadi. Sehingga akhirnya mereka membuang undi. Yunus yang kena. Membuang undi itu, akhirnya Yunus yang kena, sehingga kapten kapal mengatakan, katakan pada kami, apa yang kamu lakukan terhadap dewamu, terhadap Allahmu, sehingga kamu yang kena undi, bahwa kamulah penyebab dari seluruh malapetaka yang kami alami sekarang ini. Yunus membuka diri terus terang, saya orang Ibrani. Aku berbuat salah terhadap Allahku. Oke, kamu minta ampun sama Allahmu itu. Tapi badai tetap ada, sehingga mereka Yunus mengambil keputusan, oke, supaya reda badai ini, lemparkan saya ke laut. Memang ini kesalahanku, biar aku yang menanggung. Akhirnya mereka ramai-ramai melemparkan Yunus tengah laut, dan badai mulai tenang kembali. Nah, kita lihat. Ketika Yunus dilemparkan ke tengah laut, sudah ada ikan besar yang siap menelan Yunus. Cerita Yunus ini bukan suatu perumpamaan atau suatu legenda. Kalau legenda itu enggak ada buktinya. Ini sungguh-sungguh terjadi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun mengutip kisah Yunus ini di dalam khotbah-khotbahnya dia. Sehingga Yunus ada satu tokoh yang real, sungguh-sungguh ada. Bukan sekedar perumpamaan atau legenda. Cerita dongeng, bukan. Tapi sungguh-sungguh terjadi. Karena Alkitab mencatat semua itu. Nah, artinya apa? Yang pertama, kita boleh belajar kisah Yunus yang dilemparkan ke laut, ditelan oleh ikan besar. Yang pertama, disobedience distances in our relationship with God. Ketidaktaatan menyebabkan apa? Relasi kita dengan Tuhan akan berubah. Seperti Adam dan Hawa tidak taat, mereka takut ketemu dengan Tuhan. Padahal biasanya mereka bertemu dengan Tuhan. Ketidaktaatan sungguh dampaknya luar biasa. Yunus melakukan hal itu. Tidak ada perintah Tuhan, maka secara dari nature, dari alam, terlihat sekali apa yang terjadi. Yang kedua, ketika kita melakukan perbuatan dosa, melawan Allah, itu sebetulnya adalah struggle yang terus-menerus terjadi antara keinginan kita dan kehendak Tuhan. Struggle, perlawanan, pergumulan. Aku mau ikut Tuhan atau tidak? Aku menuruti perintah-perintah Tuhan atau tidak? Nah, itulah disobedient.
kita sering tidak taat pada Tuhan, sebenarnya itulah menyatakan bahwa keinginan kita selalu struggle, bergumul dengan kehendak Tuhan yang benar. Yang ketiga, ketika kita lari dari Tuhan, contohnya Yunus itu, apa yang terjadi? Sebetulnya kita lari menuju kepada badai yang luar biasa itu. Jadi ketika kita lari dari Tuhan, tentu ada hal-hal yang luar biasa yang akan terjadi dalam kehidupan kita ini. Nah, kita boleh lihat berikutnya. Pelajaran apa yang kita dapat peroleh dari dua kisah ini? Yang pertama, kisah Adam dan Hawa yang memberontak Tuhan, melawan perintah Tuhan, makan buah yang terlarang itu. Kejadian 2 ayat 17, sebelum Kejadian pasal 3, dikatakan Allah berkata pada mereka, ketika kamu makan buah ini, buah terlarang ini, kamu pasti mati. Bukan mudah-mudahan mati, mungkin mati, semoga mati, bisa jadi mati, tidak. Alkitab jelas mengatakan pasti mati makan buah ini. Lalu mereka tetap makannya dan Allah menghukum mereka. Yunus yang melarikan diri. Mereka menemui badai dan Yunus ditelan ikan yang besar dan Yunus harus kembali sesuai dengan perintah Tuhan pergi ke Niniwe. Jadi ketika kita disobedient, tidak taat pada Tuhan, maka apa yang terjadi? Hukuman dari Tuhan datang pada kita. Ada sebuah kisah yang sungguh-sungguh terjadi. Pada tahun 1981, di sebuah stasiun radio di Minnesota, Amerika, melaporkan sebuah cerita yang luar biasa. Ada mobil yang dicuri, yang punya lapor kepada polisi. Maka polisi mencari atau mengejar si pencuri itu, tapi sekarang sudah lain. Tujuannya mengejar itu, padahal sudah dilakukan secara intensif, enggak ketemu-ketemu ini. Pencurinya, mobilnya di mana, lalu pencurinya di mana, enggak ketemu-ketemu. Bahkan sampai masang pengumuman di stasiun radio lokal untuk menghubungi si pencuri. Kenapa? Polisi begitu semangat untuk mencari pencuri ini. Karena apa? Sang pemilik kendaraan mengatakan demikian. Aku menaruh biskuit di dashboard itu yang sudah dicampuri racun. Tujuannya apa? Supaya biskuit itu sebagai umpan bagi tikus-tikus. Biasa tikus bisa masuk ke mobil ya. Sebagai umpan, sehingga ketika tikus makan biskuit ini, dia akan mati. Nah, pencuri tidak tahu, dia nyari ada biskuit di dashboard, ada biskuit di dalam mobil itu, dia tentu mengambil makannya. Maka itulah, jadi sekarang polisi sungguh-sungguh mencari si pencuri demi menyelamatkan nyawa si pencuri. Nah, ketika kita lari dari Tuhan, kita merasa itu adalah untuk menghindari hukumannya. Tapi sebenarnya ketika kita lari dari Tuhan, kita menghindari keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Tadi ayat yang kita baca, 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, Allah itu setia dan adil. Dia mengampuni segala dosa kita. Tapi kalau kita lari dari Allah, tidak mengakui dosa kita berarti menjauhi Allah, maka kita juga menjauhi keselamatan yang Allah berikan pada kita. Ketika kita lari dari Tuhan, kita yang merusak hubungan kita dengan Tuhan
dan menjauhkan kita dari kedamaian dan lebih utama keselamatan yang Tuhan berikan pada kita. Karena itu, harusnya kita taat pada Tuhan, karena kita tahu di atas ketaatan itulah terwujud pertobatan kita. Karunia Allah terwujud dalam pertobatan kita. Kalau kita nggak bertobat, bagaimana kita bisa dapat karunia Allah? Yang kedua, ya ini saya ambil dari internet ya. You can run, but you can never hide from God. Yunus pasal 1. Kita bisa lari secara manusia, hilang. Di kota besar hilang, nggak ada yang tahu. Tapi Tuhan tahu. Kita tidak dapat menyembunyikan diri dari hadapan Tuhan. Adam dan Hawa sembunyi di semak-semak, pikir mereka lolos dari pengamatan Tuhan. Enggak, Tuhan tahu di mana mereka sembunyi. Yunus lari di hadapan Tuhan jauh sekali, 5 kali jauhnya dari tempat yang Tuhan perintahkan. Toh Tuhan tahu, Tuhan kirim ikan yang besar untuk menelan Yunus dan mengembalikan Yunus ke tempat semula supaya Yunus melakukan perintah Tuhan. Nah, hal yang kedua kita dapatkan pelajaran dari kisah Adam, Hawa, dan Yunus. Kasih karunia Tuhan terwujud karena kasih karunia-Nya. Luar biasa sekali Tuhan kita. Kita yang sudah berdosa, kita yang melawan Tuhan, tapi Tuhan dengan kasih karunia-Nya menarik kita kembali untuk taat, obedient pada perintah Tuhan. Anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, kisah Yunus yang kita baca ini bukan hanya tentang diri Yunus, tapi juga tentang kita. Kita seperti Yunus dalam banyak hal. Kita juga pernah menjauh dari Tuhan. Kita juga pernah jatuh dalam ketidaktaatan dan pemberontakan kita. Maka kita juga butuh kasih karunia dan belas kasihan dari Tuhan. Seperti ayat yang tadi kita baca. Allah itu setia dan adil. Tuhan mengasihi Niniwe, karena orang-orang Niniwe pun adalah ciptaan Tuhan. Tuhan mengasihi penduduk Niniwe. Tuhan begitu mengasihi mereka sehingga Tuhan mengutus Yunus memastikan Yunus tiba di sana. Sebetulnya melalui Yunus apa yang Tuhan inginkan? Tuhan ingin dia dipercayai oleh manusia. Dia telah memilih kalian dan saya menjadi satu komunitas di UPH College ini. Tujuannya apa? Memberitakan kabar baik yang Tuhan sudah persiapkan bagi kita. Kita memberitakan Allah yang begitu kasih, kita memberitakan Allah yang setia, Allah yang mau mengampuni dosa-dosa kita. Itu tugas kita. Dan bila kita mau melaksanakan perintah Tuhan ini dengan sungguh-sungguh dan taat kepada perintahnya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Ketika kami menjauh dari Engkau, ketika kami melawan otoritas-Mu, Engkau dengan kasih karunia datang pada kami, mengingatkan kami untuk kami berbalik. Meninggalkan dosa-dosa lama kami, datang pada Tuhan, minta ampun. Karena Tuhan, biarlah kami boleh terus taat kepada Tuhan. Seperti kisah Adam dan Hawa dan Yunus yang memberontak kepada Tuhan.
bila kami mau meninggalkan dosa itu. Kami mau dipulihkan. Kami mau datang pada Tuhan. Tuhan, bentuklah kami sesuai dengan rencana Tuhan. Dan kiranya Tuhan berkenan pakai kami sebagai alat-alat-Mu untuk memberitakan kabar sukacita ini. Kabar yang indah ini bagi semua orang. Pak Allah mengasihi semua umat manusia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa ini. Amin.